Blazing on the track, boy. Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Seperti yang kita ketahui, Boruto Uzumaki telah menempuh perjalanan yang luar biasa sejak awal karirnya sebagai seorang ninja. Mewarisi bakat ayahnya, Hokage ke-7 Naruto Uzumaki, dan memiliki garis keturunan dari klan Hyuga, Boruto menunjukkan potensi yang sangat besar. Namun, takdirnya berubah secara drastis ketika ia menjadi wadah bagi entitas Otsutsuki, Momoshiki. Meskipun awalnya merupakan kutukan, kondisi ini juga membuka jalan bagi Boruto untuk mengakses kekuatan yang melampaui batas manusiawi, kekuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan Dewa Shinobi. Pertanyaannya kini adalah, kekuatan Dewa Shinobi seperti apa yang bisa dipelajari dan dikuasai oleh Boruto untuk menghadapi ancaman yang semakin dahsyat di dunia ninja? Kondisi Boruto sebagai wadah Momoshiki memberikannya akses bertahap ke sebagian kekuatan dan pengetahuan Otsutsuki melalui segel karma. Saat ini, ia mampu menyerap dan melepaskan ninjutsu, meningkatkan kemampuan fisik, dan bahkan menggunakan beberapa teknik unik Momoshiki. Namun, ini hanyalah sebagian kecil dari potensi yang tersembunyi dalam dirinya. Untuk menjadi Dewa Shinobi sejati, Boruto perlu melampaui sekadar meniru kekuatan Momoshiki dan mulai mempelajari serta menginternalisasinya sebagai kekuatannya sendiri. Proses ini melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang cakra Otsutsuki, kontrol yang lebih presisi atas karma, dan mungkin bahkan membangkitkan kemampuan-kemampuan baru yang unik bagi dirinya. Pembelajaran kekuatan Dewa Shinobi ini tidak akan datang dengan mudah. Boruto harus berjuang melawan pengaruh Momoshiki, memahami perbedaan mendasar antara cakra biasa dan energi Otsutsuki, serta kemungkinan besar akan membutuhkan bimbingan dari individu yang memiliki pemahaman tentang klan Otsutsuki dan kekuatan para Dewa Shinobi di masa lalu. Perjalanannya akan penuh dengan tantangan fisik dan mental, memaksanya untuk mengembangkan tekad dan kemampuan yang setara dengan para legenda. Dan di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang beberapa kekuatan Dewa Shinobi yang bisa Boruto pelajari. Dan kekuatan apa sajakah itu? Bagi yang sudah penasaran, langsung saja, mari kita simak pembahasan berikut ini. Di nomor pertama, Edo Tensei. Seperti yang kita ketahui, Edo Tensei, atau reinkarnasi duniawi, adalah jurus terlarang yang sangat berbahaya dan kompleks, memungkinkan penggunanya untuk membangkitkan orang mati dan mengendalikan mereka. Teknik ini pertama kali diciptakan oleh Tobirama Senju, Hokage kedua, kemudian disempurnakan dan sering digunakan oleh Orochimaru serta Kabuto Yakushi untuk tujuan peperangan. Lalu, mengapa jurus mematikan ini bisa menjadi salah satu kekuatan Dewa Shinobi yang potensial bagi Boruto? Meskipun kontroversial, meskipun terlihat sangat tidak mungkin dan bertentangan dengan karakter Boruto saat ini untuk menggunakan Edo Tensei secara harfiah, argumen ini didasarkan pada dua poin kunci. Pengetahuannya tentang jutsu Otsutsuki dan kemampuan Momoshiki untuk memanipulasi jiwa dan tubuh. Boruto, melalui karma dan hubungannya dengan Momoshiki, memiliki akses ke semua data dan ingatan Otsutsuki tersebut. Momoshiki sendiri pernah menunjukkan kemampuan untuk menghidupkan kembali Kinshiki setelah menyerapnya, yang mengisyaratkan pemahaman Otsutsuki tentang proses kehidupan dan kematian, meskipun berbeda dari Edo Tensei. Di nomor kedua, Shiki Fujin. Seperti yang kita ketahui, Shiki Fujin, atau segel pemakan iblis, adalah jurus penyegelan tingkat tinggi yang sangat kuat, digunakan oleh Hokage keempat, Minato Namikaze, dan kemudian oleh Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi. Jurus ini memanggil Dewa Kematian untuk menyegel jiwa target ke dalam perutnya, dengan konsekuensi bahwa jiwa pengguna juga akan disegel bersamanya. Jurus ini adalah simbol pengorbanan dan kekuatan yang melampaui batas manusia biasa, menjadikannya sebuah kekuatan Dewa Shinobi dalam konteks dunia ninja. Lalu, bagaimana Boruto, dengan warisan Otsutsuki-nya, bisa mempelajari atau mengembangkan versi dari jurus dahsyat ini? Meskipun Boruto tidak memiliki garis keturunan Uzumaki yang kuat seperti ayahnya untuk secara alami menguasai jurus penyegelan tingkat tinggi, keberadaan Momoshiki di dalam dirinya membuka kemungkinan yang berbeda. Otsutsuki memiliki pemahaman yang mendalam tentang jiwa dan cakra,
serta kemampuan untuk memanipulasi ruang dan waktu. Alih-alih memanggil dewa kematian, Boruto mungkin bisa mengembangkan versi Shikifujin, Otsutsuki yang memanfaatkan kemampuan karma atau dojutsunya, Jougan, untuk menyegel atau memanipulasi jiwa lawan. Di nomor ketiga, Uzumaki Fuinjutsu. Seperti yang kita ketahui, Fuinjutsu, jurus penyegelan, adalah keahlian utama klan Uzumaki, yang terkenal dengan kemampuan mereka untuk menyegel cakra, objek, atau bahkan makhluk hidup ke dalam wadah tertentu. Naruto Uzumaki, meskipun memiliki warisan Uzumaki, tidak pernah benar-benar menguasai Fuinjutsu secara mendalam seperti ibunya, Kushina, atau bahkan kakek buyutnya, Mito Uzumaki. Namun, bagi Boruto, dengan kombinasi warisan Uzumaki dan kekuatan Otsutsuki melalui karma, potensi untuk mempelajari dan menguasai Uzumaki Fuinjutsu ke tingkat Dewa Shinobi adalah hal yang sangat mungkin. Boruto memiliki akses ke segel karma, yang pada dasarnya adalah bentuk Fuinjutsu Otsutsuki yang sangat canggih. Karma tidak hanya menyegel data genetik Momoshiki, tetapi juga menyerap cakra dan ninjutsu. Jika Boruto dapat memahami prinsip-prinsip di balik karma dan menggabungkannya dengan pengetahuan Fuinjutsu tradisional klan Uzumaki, ia bisa menciptakan jurus penyegelan yang tak tertandingi. Ini bukan hanya tentang menyegel biju, tetapi mungkin menyegel kemampuan Otsutsuki, membatasi pergerakan mereka di dimensi, atau bahkan menyegel konsep abstrak seperti keinginan atau takdir. Di nomor keempat, teknik penciptaan. Seperti yang kita ketahui, teknik penciptaan dalam konteks kekuatan Dewa Shinobi merujuk pada kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh entitas seperti Hagoromo Otsutsuki, Sang Rikudo Sennin. Kemampuan ini, yang dikenal sebagai Banbutsu Sozo, penciptaan segala sesuatu, atau bahkan modifikasi dari Sozo Saisei, regenerasi penciptaan, milik Hashirama atau Tsunade ke tingkat yang lebih ilahi, memungkinkan pengguna untuk memberikan bentuk dari ketiadaan. Ini berarti menciptakan sesuatu dari imajinasi mereka, menggunakan energi spiritual, yin rilis, untuk bentuk dan energi fisik, yang rilis, untuk kehidupan. Ini adalah kekuatan yang sangat mendasar dan hampir seperti dewa. Jika Boruto mampu mempelajari dan menguasai teknik penciptaan ini, ia akan dapat menciptakan objek, makhluk hidup, atau bahkan lanskap dari ketiadaan. Ini bukan sekadar ninjutsu biasa yang memanipulasi elemen, melainkan kemampuan untuk membentuk realitas itu sendiri. Bayangkan Boruto mampu menciptakan senjata baru secara instan di tengah pertarungan, membangun kembali struktur yang hancur dalam sekejap mata, atau bahkan, menghidupkan golem raksasa atau entitas cakra untuk membantunya dalam pertempuran. Kemampuan ini akan memberikan fleksibilitas tak terbatas dalam menyerang, bertahan, dan mendukung. Di nomor kelima, Rikudo Sennin. Seperti yang kita ketahui, Rikudo Sennin, Six Path Sage, adalah gelar yang identik dengan Hagoromo Otsutsuki, individu yang pertama kali memahami dan menguasai esensi cakra di tingkat ilahi. Meskipun Naruto mencapai mode cakra 6 jalur berkat cakra Hagoromo, bagi Boruto, konsep Rikudo Sennin bisa berarti penguasaan penuh atas kekuatan Otsutsuki di dalam dirinya, yang memberinya pemahaman dan kendali atas prinsip-prinsip fundamental alam semesta, mirip dengan leluhur klan Otsutsuki. Dengan Momoshiki di dalam dirinya, Boruto memiliki akses ke warisan genetik dan kekuatan yang jauh melampaui shinobi biasa. Jika ia mampu sepenuhnya mengintegrasikan dan mengendalikan kekuatan ini, ia bisa mencapai tingkat yang setara dengan Rikudo Sennin. Ini berarti penguasaan mutlak atas yin yang rilis, onmoton, kemampuan untuk menciptakan dan menghancurkan segala sesuatu pada tingkat fundamental. Boruto akan mampu memanipulasi energi spiritual, yin, untuk bentuk dan energi fisik, yang, untuk kehidupan, memberinya kemampuan untuk menetralkan ninjutsu, menciptakan objek dari ketiadaan, atau bahkan memulihkan luka parah. Blazing on the track, boy.